Walaupun aku harus nunggu 1000 tahun lagi, aku pasti akan tetap nunggu. Sampai kamu benar-benar siap buat ngejawabnya. Balikin HP gue! Diam! Kamu dengar? Gak ada satu orang pun yang bisa menyakiti Deden aku. Apalagi kamu. What happened? Sekarang lo tolong bilangin ke dia, kalau gue nggak mau dia masuk dalam kehidupan gue. Sedikit pun. Dek, cinta itu gak perlu meminta untuk dibela, Dek. Apalagi untuk orang yang dia cintai. Dan aku gak mau orang yang aku cintai itu disakiti oleh orang lain. Apalagi katanya orang lain itu mencintai kamu. Tapi dia malah menyakiti kamu dan membuat air mata kamu terjatuh, Dek. Kamu ngapain sih di sini? Emang gak ada tempat lain apa di sini yang bisa kamu datengin? Hah? Kenapa kamu nggak nyari tempat lain aja? Ya kan cuma pengen jajan doang, dan kebetulan ketemu sama lo. Kebetulan juga makanan kita sama. Maaf, Ustazah, ini dari siapa? Dari Wahyu Subuh Junior. Menyetujui hubunganmu sama si Surti. Stop! Emangnya lo ini siapa? Hah? Orang tuanya aja bukan? Ayo, nggak usah bingung. Selama kamu masih di area ini, Nay, nggak akan ada yang bisa bikin kamu nyaman. Terlalu banyak yang disakiti karena kamu. Udah gitu aja dipikirin. Cewek itu memang begitu kok ya. Ya, lah. Ayo Ucup. Buka apa? Tahu. Sorry ya. Lu sakit ya? Mana yang sakit? Aduh, coba. Coba. Aduh. Astagfirullah, jangan dipegang. Jangan dipegang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini semua gara-gara dia nih. Ini yang mesti disikat lebih awal nih biangnya nih. Apaan sih? Bilangin ya sama adik kamu ya. Gak usah ikutin kelakuan kamu yang rada gila itu deh. Kamu tahu gak? Kamu itu sudah menyakiti aku dengan merebut Dedek Nela. Sekarang adiknya menyakiti fisikku dan melempar aku dengan buah di kepalaku. Terus lo ngapain adik gue? Hah? Lu jangan macem-macem ya sama dia. Lepasin! Apaan sih lebay banget? Malah adik kamu yang macam-macam sama aku. Kamu tahu nggak? Dia bikin pala aku benjol nih. Tuh, tuh lihat tuh. Nice job, Zahwa. I love you so much. Sayang. Kamu dengar ya? Meskipun kamu dan adikmu itu terus meneror hati dan fisikku, tapi itu nggak akan pernah membuat aku menyerah untuk merebut hati Dedek Nela dan tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. Jadi, dia suka sama... Aduh, I love you so much, Zahwa. Hey! Nice job. Nice job sih. Nice job. Tadi gue sih yang salah. Gue pikir juga buahnya manis. Ini asem. Kasian ya. Iya sih lo salah. Harusnya lo nimbuk dia itu pakai batu. Kok
pakai batu sih? Kasian dong dia. Biar otaknya dia yang miring tuh bisa dilurus. Jangan dong. Gila. Benjol ya kepalanya ya. Oh, aneh deh. Ih, kasian Junior. Kasiannya orang gila gitu, biarin aja, pantas kok digituin. Ngomong sekali lagi. Ngomong sekali lagi. Kenapa? Enggak. Kenapa nih? Lihat di gambar. Oh, Naila. Lu bikinin gue sama Asar dong. Apaan sih? Bikinin. Bikinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa ayyadana bil iman wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Burung gelatik makan ketumbar, santriwati yang cantik-cantik apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, subhanallah, cerah sekali dan subhanallah tentunya kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, pada hari ini tentunya kita semua ingin sekali sama-sama menuntut ilmu. Dan yang akan kita bahas adalah tentang pacaran dalam Islam dan hukumnya. Siapa di sini yang sudah mulai suka-sukaan? Ada? Umurnya berapa tahun semuanya? Sudah masanya balik sudah? Biasanya memang seperti itu. Ada yang dikatakan, oh sudah mulai jatuh cinta. Jatuh cinta berjuta rasanya. Love isn't best of happiness, but without love is the sadness. Cinta bukanlah sumber kebahagiaan, tapi ketiadaan cinta menjadi sumber derita. Contohnya saja, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang, kemudian laki-laki itu masuk ke kelas kita. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika dilihat, minum sekuteng anget-anget, ganteng banget. Ada nampan, punya Mpo Eli. Ternyata tampan sekali. Nah, di situ mulai ada pandangan. Mulai memperhatikan wajahnya, badannya dari atas sampai ke bawah. Wah, kulitnya putih, putih lobak. Wah, badannya bagus sekali. Sampai kita lihat, wah, jarinya semuanya, jari kakinya, jempol semuanya. Nah, itu kita suka mulai di situ. Hanya sampai di situ? Enggak. Ternyata ketika kita sedang makan, sini, ayo semuanya makan dulu, ayo kita makan dulu, ayo kita makan. Oh, makannya pakai lele. Ternyata ketika kita lagi jatuh cinta, kepala lelenya berubah jadi orang yang kita cintai. Oh, takut dimakan. Hati-hati. Kenapa? Karena ada dalam Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian dekati zina. Kenapa? Karena zina adalah jalan yang sesat dan seburuk-buruknya jalan. Jangan dekati zina. Berpikir saja nggak boleh, apalagi sambil manggil, apalagi nantinya sampai kita pacaran. Pacaran boleh nggak dalam Islam? Boleh nggak? Boleh. Ada prosesnya dulu. Ada yang dikatakan ta'aruf. Ketika ta'aruf saling kenal, kemudian menuju khitbah. Ada khitbah lamaran, baru nanti pernikah. Nggak bisa langsung. Ayo aku mau tembak dia. Kira-kira dia menerima aku nggak ya? Jangan. Tapi ada yang dikatakan dalam Islam proses pacaran boleh. Tapi nanti setelah menikah. Loh Bu, kalau misalnya kita suka, bagaimana dengan lawan jenis? Nanti dulu. Kira-kira cinta kita kepada Allah sudah betul belum? Ketika Allah memanggil kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung gak kita buru-buru untuk mengambil air wudhu? Langsung, itu bukti cinta kita. Kenapa? Karena ketika Allah manggil kita, berarti bukti kita bersyukur pada Allah. Dan Allah cinta, sayang, dan kita sambut panggilan Allah. Kemudian kita jadi pelajar, belajar yang rajin. Jangan sampai kepikiran ini, itu, si Anu, si dia, si AA, si Emas, si Bepi. Jangan. Konsentrasi belajar, harus fokus. Jangan sampai ketika ada yang lewat, ganteng banget, matanya begini. Terus gimana Ibu Guru kalau misalnya sekali melihat boleh nggak? Boleh. Sekali melihat nggak apa-apa, itu sedekah. Tapi nanti yang lainnya jadi maksiat. Jangan disengajakan. Cowok ganteng. Terus nggak kedip-kedip, jangan. Itu namanya makan kue cucur di pinggir kali, hancur sekali. Nah, ujubillah min. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat menjaga diri kita
menjadi wanita solehah, wanita yang belajar dulu, nanti mengamalkan, dan pacaran nanti setelah menikah. Ipin Upin makan sambal terasi, ibu ucapin terima kasih. Buah pete dimakan Po Ice, apabila ada salah-salah kate maafin aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Nay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tahu kamu pasti datang. Yowes, aku mendingan permisi aja ya. Wah, tempatnya ini romantis banget buat kalian berdua. Ya sudah, assalamualaikum. Gin, Oh, kenapa? di sini aja. Kalau ntar aku ngeganggu gitu. Enggak. Sekarang nggak ada yang tahu kita di sini. Tenang aja Mas Junior. Aku juga tahu kok. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kalian kan bertiga sahabat. Jadi kalian nggak mau dong ngeliat teman kalian bersedih, ya kan? Mas Junior, maaf ya. Aku itu udah pernah bilang kan ke kamu kalau aku udah ndak sahabatan lagi sama dia. Karena dia udah mengkhianati aku. Dan peraturan adalah peraturan. Aku udah pernah bilang kan ke kamu. Gina. Laila kenapa sih? Itu loh Mas, Laila itu tuh lagi kesetanan. Jadi bawaannya tuh emosi terus. Dan kayaknya Laila sekarang mau ngelaporin kalian berdua ke Pak Kiai. Laila! Tunggu, La! Kali ini kamu udah selesai, Nay! La, tungguin aku, La! La, kamu udah... La! Nay, kamu udah apa-apa Nay? Berdiri. Diam. Kamu kejar Laila sana! Yaudah. Kamu kejar, La! Are you okay? Kamu gak apa-apa kan? Coba kamu lihat. Aku emang gak bisa bilang iya buat semua perasaan kamu. Karena setiap aku ngedeketin kamu, pasti aja selalu ada halangannya. Selalu ada yang bikin kita jauh. Coba sekarang kamu buka mata, Wahyu. Kamu harus nerima kalau kita emang gak bisa sama-sama. Aku bukan buat kamu. Wahyu.
Aku mau ngebuktiin. Di saat semua ngehalangin kamu, aku akan menghadapi mereka semua. Masuk lo. Sekarang lo mau ngapain? Lo mau foto kita? Lo mau ngasih tahu semua orang? Silahkan, kasih tahu aja. Nih, foto. Gak perlu gue foto lagi. Karena gue udah ada semuanya. Habis lo sekarang. Oh, dia tuh lucu juga ya. Dia tuh kalau lagi sedih tuh emang suka marah-marah kayak gitu ya? Iya, tapi kamu tuh nggak usah ambil emosinya, marahnya. Kamu ikut-ikutan marah nggak usah, nggak perlu. Cukup kamu ambil hikmahnya dan ambil cintanya kalau perlu, misalnya. Hah? Cinta? Gini. Kayaknya agak susah deh, Wak. Selama abang lo sama Mas Bro masih rival, pintu ke arah sana kayaknya ketutup. Ya, some like that lah. Ini ketawa-tawa sendiri tuh kayak kamu tuh mirip Asar loh. Ketawa-ketawa sendiri itu nggak jelas maksudnya apa. Aduh, kalian berdua tuh kayak nggak paham aja sih. Nothing impossible in this world. Selagi Allah bilang mungkin, ya akan ada yang bisa nolak. Ya, hati sih bisa berubah-berubah, asalkan dia sabar gak untuk nunggu hati itu berubah. Gitu. Jangan-jangan lu kamu nungguin Asar, karena ada pepatah mengatakan impossible is nothing. Sorry lagi. Kalian tuh apaan sih? Udah gue cabut. Hey, where you going? Salting deh. Hey. Apa? Wait. Coba tak. Apa tuh? Tawa-tawa. Salting. Sopo sing PDKT? Ular sahwa. Mas Bro. Aduh, asarku. Astagfirullahaladzim. Mau kemana kamu? Mau ke ruangannya Pak Kiai Besar Pak Dai Najib. Kenapa? Pak Najib, aku punya bukti kalau Nela itu mau yang baik-baik. Kalau mau berikan informasi itu satu-satu. Jadi tuh gini. Nela, duluan. Jangan. Astagfirullahaladzim. Yaudah saya dulu Pak Dai Najib. Jadi gini, saya kan ngikutin Naila tuh ke belakang pondok. Dan ternyata dia itu nemuin Mas Wahyu Subuh Junior. Aduh, saya tuh sebagai sahabatnya malu loh, sahabat saya begitu. Itu kan udah boleh Pak Dai Najib. Udah, itu saja informasinya. Apa ada bukti? Aku ada buktinya. Sini. Coba lihat. Aduh, gawat. Ini gimana bukanya? Payah. Kamu kurang ajar sama Pak Dinajib. Yes. Pak Dinajib ini tidak biasa menggunakan bebek. Bebe, bukan bebe. Ini nih. Apa iki? Itu. Ini handphone tidak bermutu, aku tidak paham. Astagfirullahaladzim. Aku bilang juga apa? Kalau Nela itu bukan satria yang baik di sini, dia tuh cuma jadi troublemaker doang. Apakah kamu sudah menjadi wanita yang baik-baik? Iya. Tangan, baju ndak ada ketekannya. Ini ketek nih, kamu nggak lihat nih. Tupi maksudnya. Ya, ayo kalian bubar. Biar Pak Dinajib yang menyerahkan kepada Pak Ki Abdullah. Iya, tapi balikin lagi handphonenya. Loh, ini buat bukti. Ayo bubar. Udah Pak Dai Najib,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku. Kok itu? Loh, kok ya? Lo kan aku duluan tadi yang ngomong. Astagfirullahaladzim. Kalian ini ndak tahu toto kromo ya? Ndak tahu sopan santun, ndak tahu adab. Itu zina itu. Ayo, lepasin. Ini, yuk. Ya. Junior, Nela. Nauzubillah min zalik. Kalian ndak menghormati aku sebagai ketua pengurus pondok pesantren Darussalam sekaligus santri paling senior se-Asia Tenggara. Nauzubillah min zalik. Siapa sing salah? Ya orang tua. Semua bukti sudah ada di dalam handphone situ, Pak Kiai. Pak Kiai bisa lihat sendiri. Dan saya tunggu keputusan yang tegas dari Pak Kiai Abdullah. Sebelum pondok pesantren Darussalam dicemarkan oleh kita semua. Bener kan? Apa yang aku bilang itu dari awal. Bahwa santri-santri putri di sini bisanya menggoda laki-laki di luar pesantren ini. Mereka itu memang keganjenan ya. Temennya aja bisa melaporkan. Juga Jennifer. Dia bisa memberikan bukti itu. Apalagi yang harus dipertahankan di sini? Ini perempuan kampung ini harus dikeluarkan dari pesantren ini. Sebenarnya nggak ada yang perlu untuk ngelaporin. Ini semua udah jelas. Kalian semua lihat kan? Ini semua udah jelas. Kami lihat kan? Iya kan, Iren, Pak? Ini semua udah jelas. Sebenarnya apa yang kamu lakukan? Junior, jelaskan pada Grandpa apa yang sudah terjadi. Nggak ada yang perlu dijelasin lagi, Grandpa. Cinta kita berdua udah jelas. Kalian semua lihat sendiri kan? Walaupun banyak orang yang nggak suka dengan hubungan kami nggak takut. Kenapa sih? Kalian semua nggak bisa lihat kami bahagia. Kalian nggak bisa bahagia kalau kita bahagia. Pokoknya, aku mau Naila ada dalam kehidupan aku. Dia nggak mengatakan iya karena dia takut. Karena dia merasakan banyak ketakutan dalam dirinya karena perasaan aku sekarang. Tapi sekarang, aku akan mengatakan depan kalian semua bahwa aku berani mengambil semua resiko atas yang aku lakuin sekarang. Udah. Junior, jangan dilepas di tengah. Astagfirullahaladzim. Junior, pondok pesantren Darussalam ini punya peraturan. Peraturan itu tetap peraturan dan harus dijalankan. Tapi kalian sudah melakukan pelanggaran berat di dalam pondok pesantren ini. Jadi kalian harus dihukum. Kalian dikeluarkan dari pondok pesantren ini. Keluaran kita pun nggak berpengaruh apa-apa. Kami berdua akan tetap bersatu, nggak akan terpisahkan. Selamanya. Junior, kamu akan Bapak kirim kembali kepada Bapakmu di Maroko sana. Karena tanggung jawab Grandpa di sini sudah selesai.
Nada tahu, Pak. Ini suatu kesalahan dan sudah mencoreng nama besar Pondok Pesantren Darussalam. Tapi kita tahu, Bapak pernah bilang sama Nada kan, kalau kita mengajarkan anak kita dengan kekerasan, maka anak kita akan menjauh dari kita. Nada mohon, Pak, jangan jauhkan Nada dari Wahyu Subuh Junior. Nada mohon sama Bapak, tolong pertimbangkan masalah Wahyu Subuh Junior. Dan juga Naila, Pak. Pak, Naila itu anak yang baik, sopan, dan juga berprestasi. Selama ini Wahyu Subuh Junior, Pak, yang selalu mengganggu dia. Yang selama ini selalu melanggar peraturan pondok pesantren adalah Wahyu Subuh Junior, Pak. Nggak ada yang salah dengan perasaan yang mereka rasakan saat ini. Hanya tindakan mereka aja yang di luar batas, Pak. Nada mohon sama Bapak, tolong pertimbangkan sekali lagi tentang hukuman ini. Minimal hukuman untuk Naila, Pak. Pengorbanan mereka terlalu besar untuk perasaan cinta yang mereka rasakan di umur mereka yang sekarang. Nada sadar, memang setiap keputusan yang Bapak buat itu harus segera dilaksanakan. Tapi Nada mohon, Pak, Nada mohon kali ini, tolong Bapak pertimbangkan lagi tentang masalah ini, Pak. Pertimbangkan sekali lagi. Astagfirullahaladzim, Hasan, kalau sampean melakukan hal ini, nanti sampean yang bisa dikeluarkan dari pondok pesantren Darussalam ini. Dengar, Pale. Ini semua gara-gara dia, Pale. Gara-gara dia. Dedek Nela dikeluarkan dari sini, Pale. Ya udah begitu pukul gue. Pukul gue sekarang. Biar lo puas, biar lo senang, biar hati lo nih gak sakit lagi. Tapi lo pikir dengan semua itu, masalah selesai. Dengan lo ngabisin gue semua baik-baik aja. Astagfirullahaladzim. Semua gara-gara kamu ya? Makanya kalau kamu sebelum bertindak itu dipikir pakai otak. Otak itu dipakai. Kamu perlu tahu ya, gara-gara kamu, santri putri yang dijolakan di pondok ini, kebanggaan pondok ini, terancam masa depannya gara-gara kamu. Dan gara-gara kamu lagi, pondok pesantren ini bisa jatuh reputasinya.
Kenapa nggak kamu aja yang keluar dari sini? Kenapa nggak kamu aja? Wes Asar, istighfar Asar. Astagfirullahaladzim Asar. Asar, denger ya Asar ya. Sekarang ini sudah banyak masalah. Jangan ditambah-tambahin lagi. Nanti semuanya itu akan runyam, akan hancur. Asar, kamu masih ingat kan apa yang dikatakan oleh Pak Kiai Abdullah? Hadis Nabi besar Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka tobatnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar Asar, bertobat sampean. Istighfar Junior. Semua itu pasti ada hikmah. Ya Allah, inikah pengorbanan yang harus aku bayar untuk rasa ini? Inikah cobaan darimu ya Allah, untuk menguji rasa ini kepadanya, atau untuk memberikan tanda bahwa kami memang tidak untuk bersama? Ini pasti gara-gara Laila. Ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sabar ya, Nay. Nay. Serahin semuanya sama Allah. Allah tuh gak mungkin memberikan cobaan di luar batas umatnya, Nay. Serahin semuanya sama Allah. Ya. Amin. Kamu jangan nangis lagi ya. Ya Allah, kenapa rasanya jadi berat begini? Apa yang sudah aku lakukan? Maafin aku, Nay. Tapi aku tidak bisa menahannya. Aku benar-benar benci kamu. Hingga semuanya aku lakukan. Mengorbankan hari-hari ceria kita. Mengorbankan canda tawa kita. Dan mengorbankan persahabatan kita. Maafin aku, Nay. Karena aku juga ingin memperjuangkan rasa yang aku miliki ke Mas Junior. Aku juga ingin memilikinya, Nay. Andaikan aja dulu kamu ngalah, Nay, demi aku, tidak akan ada seperti ini. Pak, tolong dong Pak, Bapak jangan keluarin Dedek Nela Pak dari sini Pak. Kalau Bapak mau keluarin aja Pak, si Bel Gedes itu Pak. Dia yang patut dikeluarin Pak, karena dia yang bersalah Pak. Pak, ayo dong Pak, jangan Pak. Bapak bayangin Pak, kalau misalnya aku ini hidup tanpa Dedek Nela Pak, aku ini gak tersenyum loh Pak tiap pagi Pak. Pak, Bu, tolong Bu, bilangin Bapak. Mas, iki anakmu lho, mbok tolongi to. Ya nggak bisa semudah itu. Itu sudah keputusan Pak Kiai Abdullah. Bapak saja itu kaget mendengar Pak Kiai itu mengambil keputusan seperti itu. Tidak diduga-duga. Pak, ayo dong Pak, nanti kalau misalnya aku ini nggak bisa hidup tanpa dia gimana Pak? Aku mati gimana Pak? Astagfirullahaladzim, kebangetan kamu, Le. Enak saja kamu berkata seperti itu. Kamu itu boleh jatuh cinta, boleh suka kepada wanita lain. Tapi jangan semua perasaan kamu korbankan atas nama cinta. Jangan gara-gara cinta, jangan gara-gara perasaan suka sama wanita, itu akhirnya membuat kehidupan kamu itu jadi berantakan. Kamu jangan mau kena tipu daya setan atas nama cinta. Enak saja kamu minta mati. Kamu tidak minta mati, kamu juga nanti pada saatnya akan mati. Leh, mendingan saiki yo kowe istighfar, banyak doa, kowe wudu terus sholat, minta petunjuk sama Gusti Allah. Pasti Gusti Allah akan memberikan jalan yang terbaik buat kowe. Insya Allah Ibu bantu doain kowe ya Nang ya. Ibu tahu kok gimana perasaanmu saat ini. Karena Ibu juga pernah merasakan apa yang kamu rasain sekarang.
rasanya sakit banget. Bahkan setelah kita mendapatkan cinta yang kita inginkan sama orang itu, kita terancam untuk nggak dicintai sama orang tersebut. Itulah yang ibu rasain. Ya kamu udah usah nyindir aku seperti itu, Dek. Ini kan bukan permasalahan kita. Permasalahan kita itu sebenarnya udah selesai. Kalau kamu itu ndak usah kebanyakan suuzon. Aku ini cinta sama kamu, Dek. Sayang. Apalagi kita sudah menjadi satu keluarga. Keluarga sakinah mawaddah warohmah. Mas, aku serius loh ini. Aku udah bercanda. Yo, makasih. Kowe udah ngucapke kalau kowe sayang karo aku, kowe cinta karo aku. Tapi yang aku butuhkan itu bukan ucapan, tapi dari dalam hati kamu sendiri. Ojo bercanda. Aku udah seneng kowe. Betul kowe yo. Cilik tenan, jan tenan. Kok ini jadi curhat toh, Ibu? Curhat apa? Kamu itu udah ngerti apa? Kamu tuh belum terlalu mengerti untuk perasaan cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua itu bapak dan ibu loh. Bapak dan ibu itu manusia tuh. Iya, sampai. Kok aku ditinggal sendirian sih? Come on, Grandma, please, just do something. Please ya, jangan bawa junior aku ke Maroko, please, Grandma. I still love him, Grandma, please. Jen, kamu itu bisa diam gak sih? Grandma juga lagi mikir. Aduh, Grandma, please dong, Grandma. Grandma bilang ke Grandpa atau ke Tante Nada bilang biar mereka tunangan junior ya, Grandma, please. Junior tuh lebih better sama Grandma di Jakarta. Biar trouble ini tuh gak kejadian, ya kan? Masih sempat-sempatnya kamu menghasut dengan kalimat kamu itu. Nada, apa yang dikatakan Jennifer itu benar. Harusnya junior itu ikut mama di Jakarta. Dan dia tidak dibawa ke pesantren ini. Kalau saja dia dari awal ada di Jakarta, mama rasa dia nggak akan ketemu dengan perempuan kampungan itu. Dan dia juga nggak akan dihukum gara-gara hal yang sepele. Mama itu akan membahagiakan dia daripada kamu. Pertanyaannya adalah, apakah ada seorang ibu yang gak ingin anaknya bahagia? Kebahagiaan kami adalah memiliki orang tua seperti Mami dan Papi. Jadi nenek gak usah ragu sama kita berempat. Meskipun kita terpisah, tapi kita saling memperhatikan. Nenek itu kan sudah menjadi seorang ibu dan sudah menjadi seorang nenek juga. Seharusnya nenek itu lebih mengerti dan bisa menjadi idola aku dan Wayu Subu Junior. Tapi sepertinya sekarang idola kami hanya Mami. Aku yakin Wahyu pasti pernah bilang kalau kita berdua itu adalah bodyguardnya Mami. Dan kita nggak akan membiarkan siapapun itu menyakiti atau membuat Mami menangis. Dan kalaupun ada yang melakukan itu, akan berhadapan dengan aku dan Wayu Subu Junior. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jen, ini tuh gara-gara kamu. Ngerti nggak? Dasar nenek alay. Malam sunyi ku impikanmu, ku lukis
lukiskan kita bersama. Namun selalu aku bertanya, adakah aku di mimpimu? Di hatiku terukir namamu, cinta rindu beradu satu. Namun selalu aku bertanya, adakah aku di hatimu? Telah ku nyanyikan alunan-alunan senduku, telah ku bisikan cerita-cerita gelapku, telah ku abaikan mimpi-mimpi dan ambisiku. Tapi mengapa ku takkan bisa sentuh hatimu? Bila saja kau di sisiku, kan ku beri kau segalanya. Namun tak henti aku bertanya, adakah aku di benakmu? Telah ku nyanyikan alunan-alunan senduku, telah ku bisikan cerita-cerita gelapku. Kalian dikeluarkan dari pondok pesantren ini. Simfoni hanya untukmu. Telah ku nyanyikan alunan-alunan senduku, telah ku bisikan cerita-cerita gelapku. Tapi mengapa ku takkan bisa sentuh hatimu? Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Are you ready? Dia maha besar, dia maha melihat, dia maha tinggi, dia maha sempurna. Tak ada satupun yang luput dari penjagaannya, tak ada satupun yang luput dari pandangannya, tak ada satupun yang luput dari penglihatannya, tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Cari tempat sembunyi, tak bisa sembunyi. Dia maha besar, dia maha melihat. Kenapa tuh cemberut kayak gitu? Pasti Ki mikirin gara-gara cowok kan? Udahlah cari yang bener aja, gak usah model-model kayak Ucup kayak gitu. Yang ada matanya itu jelalatan terus kamu sakit hati. Kayak kamu didapetin yang bener aja sih, Mar. Karena kamu aja sekarang masih tersangkut dalam bayang-bayang mas gantengmu itu dengan hayalan-hayalanmu kayak itu.
Mau dikasih tahu kok malah memutarbalikkan fakta. Heran aku nih kamu iku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ngapain kesini ya? Pengen bikin sahabatku nangis lagi ya? Pengen bikin dia patah hati lagi? Hah? Astagfirullahaladzim, kagak begitu. Aduh, mbok yo namanya cinta iku modal dikit, gawe kembang mawar kayak opo? Iki kembang kandel di burine pondok dijupuk, ngisi-ngisini. Ih, Mas, gak usah GR yo jadi orang. GR aja apa GR banget kamu iki. Iki sahabatku iki anti cemburu. Kita para wanita yang kuat dan tangguh. Makasih ya Mas Ucup. Iya tadi sebenarnya aku agak cemburu sih. Habis kamu kayak gitu sih cara ngomongnya sama Azwa. Tapi aku kayak gitu soalnya takut kehilangan. Alhamdulillah kalau emang udah baikan kayak kenapa-kenapa. Iya Bibi Sur, udah tenang aja deh. Kalau urusan perasaan, Ucup pakai kacamata kuda selalu lurus ke depan ke arah Bibi Sur, kagak ada ke lain-lain. Ada satu lagi. Apa? Bonus sebelum pamit. Astagfirullahaladzim. Kamu sedeng kok. Ya Allah, cinta sih cinta Sur, sayuran. Enggak kalau ketemu Mbak Aisyah aku sih diomeli. Enak kamu mek medeleng-medeleng tok. Kalau kelamaan gengsi ntar orangnya keburu pergi. Mar. Dua loh Mar. Aku kan gak gengsi Sur. Ya emang aku orang laku kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian mengerti kenapa kalian Bapak hadirkan di forum ini. Nah, Pondok Pesantren Darussalam ini didirikan secara bermusyawarah. Nah, dalam hal keputusan pun kita buat secara bermusyawarah. Jadi, masalah Naila, karena Naila itu adalah seorang santriwati yang berprestasi dan sudah mengharumkan nama baik Pondok Pesantren ini. Jadi mari kita putuskan apa yang harus kita lakukan pada kedua anak tersebut. Betul Pak Kiai. Naila itu memang salah satu santriwati terbaik kita. Sudah banyak prestasi yang dia buat untuk Pondok Pesantren Darussalam. Tapi untuk masalah Wahyu Subuh Junior, Yun Sewu minta maaf Pak Kiai. Dia itu belum ada prestasinya apa-apa. Malah selalu membuat keributan. Mohon maaf Pak Kiai, Mas Najib, Mas Bejo dan Ustadzah. Ustadz, gini Pak Kiai, saya selaku Ketua Bidang Kedisiplinan di Pondok Pesantren ini, saya selalu memantau perkembangan Mas Junior. Dan Alhamdulillah, akhir-akhir ini sudah bisa mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik Pak Kiai. Dan juga Mas Junior sudah mulai mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Ya meskipun benar kata Mas Najib, itu sesuai dengan hukuman yang diterima Pak Kiai. Nah, jadi seperti yang tadi Bapak katakan, kita udah setuju kalau forum ini kita lakukan secara bijaksana, bukan dengan emosi dan kemarahan. Dan di sini apa yang kamu ungkapkan, Jip, ini adalah pendapat dari pribadi kamu sendiri karena timbul dari hati kamu yang memang kamu tidak senang dalam hal ini. Itu nggak baik, Jip. Maafkan, Jip. Salah. Cik Pak Kiai.
hari terakhir kamu ya? Selamat ya, Lek. Apa yang kamu inginkan, semuanya udah tercapai. Tapi kamu tahu kan, Lek? Setiap orang itu bisa dipisahkan, tapi tidak dengan hati mereka. Bahkan saat kematian memisahkan mereka, roh mereka memang terpisah, tapi tidak dengan hati mereka. Hati mereka selalu bertaut kepada orang yang mereka cintai. Harusnya kamu menyadari itu semua sebelum kamu ngelakuin semuanya, lah. Setelah semuanya yang kamu ingin tercapai, bisa kan kita sahabatan lagi, lah? Bisa kan, lah? Kita kembali di saat Wahyu belum datang ke kehidupan kita. Kamu bahagia, dan aku udah terlepas. Harusnya di saat semua yang kamu inginkan tercapai, kamu bahagia, bukan gelisah. Aduh, kebetulan banget gue ketemu lu nih, Wak. Wak, gue mau nanya nih, Wak. Yang ini tuh bacanya apaan sih? Kan gue udah tahu nih. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Terus ini? Dal, zal, ro, zain, sin. Ini apa? Shin. Nah, Oh gitu. Ya Allah, Wak. Lu tuh pinter banget ya, Wak. Udah deh, nggak usah berlebihan deh. Lu tuh ya harusnya belajar itu tuh umur 4 atau 5 tahun. Ya, lo sih berada di tempat yang tepat. Semua orang pasti bakalan buka pintu kok buat lo belajar. Ya, tapi mungkin nggak bisa membuka hati untuk mentoleransi rasa yang dirasa. Kata Pak Leb Jojo Bisma Leb, di pondok ini kita nggak cuma diajari mengenai ilmu agama dan ilmu dunia, tapi di sini kita juga diajari mengenai kedisiplinan dan tanggung jawab. Karena apa? Karena setiap perbuatan kita itu pasti ada resikonya, dan kita harus berani menghadapi resiko itu. Gitu, ngerti gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My brothers, how are you today? Alhamdulillah, dahsyat, luar biasa. Allahu Akbar. Thank you so much. It's very good. My brothers, someday there was someone asking me about life, and then I said to him, life is I come from nothing and I will go back to nothing. One more, listen to me carefully. I come from nothing. Saya datang dengan ketiadaan ya Rob. Sebab setiap orang
ketika diciptakan oleh Allah, dititipkan di rahim ibunya, maka ia sendiri tunggal, tidak pernah membawa sesuatu apapun. Dan tidak ada ceritanya kita mendengarkan seorang ibu, anaknya lahir langsung membawa sepeda motor dan ia kenceng lari dengan sepeda motornya. Dan itu aneh. Dan yang kedua, I will go back to nothing. Dan aku akan kembali kepada Allah dengan ketiadaan. Seseorang ketika hidup mengalami semua life cycle product hingga tuanya, kemudian meninggalnya, maka akan kembali kepada Allah dengan tidak membawa sesuatu apapun, kecuali yang dibawa adalah amal dan juga dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. My brothers, remember, ada 5 episode kehidupan yang akan terus dilewati yang namanya manusia. Yang pertama adalah episode alam ruh. Ketika ruh diciptakan oleh Allah, maka ruh akan disumpah, alastu birabbikum, apakah aku ini Rabb kalian? Maka ruh menjawab, qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Rabb kami. Episode yang kedua adalah episode alam janin. Setiap manusia akan dititipkan di rahim seorang ibu selama 9 bulan 10 hari. Dan episode yang ketiga yang disebut dengan episode alam dunia. Maka disinilah tempat kita menanam kebaikan sebanyak-banyaknya, karena setiap tanaman akan kita tuai sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah. Seperti yang Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun kebajikan yang engkau lakukan, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Dan sekecil apapun kejahatan yang engkau kerjakan, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Episode yang keempat disebut dengan alam barzah atau alam kubur. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan episode yang kelima yang disebut dengan episode yang menentukan atau akhirat. This is the final destination. Inilah tujuan akhir kita, surga atau neraka. My brothers, itulah life, itulah kehidupan. Namun ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya hidup adalah ujian. Jadi Allah tegaskan ujian ini di dalam Quran surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Setiap orang akan diuji dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta benda, meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Namun kata Allah, wabasiris sabirin, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa? Ketika orang ditimpa musibah, ia berkata, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itulah terapi di mana seseorang mampu untuk menghadapi yang namanya ujian hidup. Pak Ustadz, saya mau bertanya Pak Ustadz. Yes brother. Apakah galau itu bagian dari cobaan Pak Ustadz? Dia maha besar, Dia maha melihat. Jo, J Pak Yai. Kamu siapkan segala sesuatunya Jo. J Pak Yai, siap Pak Yai. Ron, J Pak Yai. kamu juga tolong bantu Jo. Ya. J Pak, insya Allah. Ya, saya minta maaf Pak Kiai. Apakah kita tidak salah? Padahal jelas-jelas mereka sudah melakukan pelanggaran. Astagfirullahaladzim. Di dalam tadi kan sudah Bapak sampaikan semuanya. Nah, perlunya kita bermusyawarah itu untuk mengambil sebuah keputusan. Dan keputusan itu sudah kita putuskan bersama. Jadi kalau kamu bawa pikiran kamu itu, Masya Allah Jib, ini bisa-bisa wibawa dan kredibilitas kamu sendiri itu kan rusak. Kamu ini dihormati loh oleh santri dan santriwati di pondok ini. Betul Jib, sampean itu ndak usah keras kepala. Apa yang sudah diputuskan Pak Kiai Abdullah itu sudah paling tepat dan benar.
Wis Jo, wis. Ayo, mari. Assalamualaikum, Cip. Assalamualaikum, aku juga ikut. Maafkan aku ingin kembali. Apakah ini akhir dari semua perjuangan gue? Bila emang untuk gak dipersatukan sama dia, tapi kenapa masih ada perasaan untuk kembali ke sini? Kenapa ada dorongan untuk mempertahankan hingga saat ini? Redup terasa cahaya mata hatiku, hidup serasa melangkah di atas. Mengenalnya bukan dengan cara yang biasa. Ternyata gue sadar kalau gue emang mencintai wanita yang luar biasa. Tapi sekarang karena dia menderita. Memandang wajahmu, tersayatlah hati, beriku menghadapi pahit cerita kisah cinta ini. Kamu adalah bunga matahari aku yang selalu bersinar. Walaupun terkena panas dan hujan, kamu tetap bersinar. Dan kamu bertahan dengan warnamu yang cerah. Cahaya mata hatiku, Dan kehangatan warna kamu akan membuat kamu kembali sama aku. Aku yakin dan percaya sama itu. Karena kamu adalah matahari aku. Selalu menyinari aku, menerangi aku dimanapun aku berada. memandang wajahmu, tersayatlah hati, beriku menghadapi pahit cerita kisah cinta ini. Tanyaku, mungkinkah kau kembali? Aku pun menyadari bahwa kau bukan milikku lagi. Lanjut. Saya mau ke ruangannya Pak Kiai Besar karena ada Najib. Lapor, aku punya bukti kalau Karena sekarang kamu udah bukan tanggap bukan ayang. Oke. Ini apa nih? Za. Dia kagak tahu sendiri. Alah. Abatan saja. Terus besok pesantren dan rock and roll season 3 tidak tayang. Dan akan tayang kembali hari Jumat pukul 19.30 hanya di SCTV 1 untuk semua.